Baik, terima kasih Bu dosen atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan hasil presentasi PowerPoint materi tentang proses belajar gerak. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Christian Valentino Fotis, NIM 21011500064. Saya dari kelas A semester 2. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi saya. Proses belajar gerak. Belajar gerak merupakan sebagian belajar secara umum. Sebagian dari belajar. Belajar gerak mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkannya agar keterampilan gerak yang dikuasai bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas gerak untuk pencapaian sasaran tertentu. Fase belajar gerak menurut Fitz dan Posner. Fitz dan Posner mengemukakan bahwa proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 3 fase belajar, yaitu 1. Fase kognitif merupakan fase awal dalam gerak keterampilan karena perkembangannya yang menonjol terjadi pada diri pelajar menjadi tahu tentang gerakan yang dipelajari. 2. Fase asosiatif. Fase ini disebut juga fase menengah dengan tingkat penguasaan gerak di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendak-sendak pelaksanaannya. 3. Fase otonom. Fase ini disebut juga fase akhir dalam belajar gerak, ditandai dengan tingkat penguasaan gerak di mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara otomatis. Fase belajar gerak menurut Adam berpendapat bahwa proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 2 fase, yaitu 1. Fase gerak verbal. Fase gerak verbal adalah fase belajar gerak di mana gerakan yang dipelajari masih berada pada pikiran pelajar. 2. Fase gerak merupakan kelanjutan dari fase gerak verbal. Pada fase gerak ini, karena penguasaan gerakannya sudah baik, maka pada saat melakukan gerakan, seolah-olah tidak memikirkan lagi gerakan yang sedang dilakukan. Kondisi belajar gerak. Kondisi belajar merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kondisi belajar harus disesuaikan dengan jenis belajar yang ditangani dalam proses belajar mengajar. Kondisi belajar yang disesuaikan untuk belajar kognitif, belajar afektif, dan belajar gerak yang berbeda-beda dalam proses belajar mengajar. Gerak adalah berbeda-beda. Masing-masing jenis belajar tersebut perlu penanganan. Ada beberapa prinsip diperlukan di dalam kondisi praktik, yaitu 1. Prinsip pengetahuan giliran praktik. Mempraktikkan gerakan keterampilan bisa dilakukan secara terus-menerus tanpa istirahat. Mempraktikkan gerakan dengan diselang-seling antara melakukan gerakan dan waktu istirahat. Jadi kesimpulannya, dari kedua cara pengaturan giliran mempraktikkan gerakan tersebut, cara yang kedua bisa memberikan hasil yang lebih baik. 2. Prinsip beban belajar meningkat. Gerakan keterampilan pada dasarnya merupakan sekumpulan dari gerakan-gerakan yang menjadi unsurnya. Selain itu, penguasaan gerakan keterampilan akan terjadi secara bertahap dalam peningkatannya. 3.
Prinsip kondisi belajar bervariasi. Mempraktikkan gerakan merupakan kondisi belajar yang paling berat di dalam belajar gerak. Pelajar harus mengarahkan tenaganya untuk melakukan gerakan berulang kali. 4. Prinsip pemberian motivasi dan dorongan semangat. Seseorang yang berbuat sesuatu dipengaruhi oleh keadaan psikologisnya. Pelajar perlu mempunyai motivasi yang kuat untuk menguasai gerakan dan mempunyai semangat untuk berusaha. Pertama, penyampaian umpan balik dilakukan secara internal dan eksternal. Contoh umpan balik eksternal, seorang pemanah. Contoh umpan balik internal seperti gerakan senam. Baik, mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.